Berikutnya sesi malam, yaitu sesi ketiga. Di sesi berikutnya malam hari ini kita akan belajar langsung dari seorang ibu yang berlatar belakang tentunya ibu rumah tangga. Beliau berasal dari kota Mojokerto dengan peringkat Bronze Lion saat ini dan prestasinya sangat luar biasa, yaitu penerima motor gratis, trip ke Cina 2 kali, trip gratis Australia, dan trip gratis ke Thailand. Baiklah Bapak Ibu, tidak sabar kita belajar dari seorang ibu rumah tangga. Ya, kita sambut di layar Bronze Lion Indonesia, Ibu Restu Rosalina. Silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Indonesia. Malam ini kita bertemu kembali di acara CPD. Ya, kita bisa bertemu dengan orang-orang yang luar biasa, orang-orang yang komitmen dengan sistem. Saya ucapkan selamat bagi Anda yang malam ini sudah ada di posisi sebagai core producer di minggu pertama. Malam ini saya ingin men-sharingkan pengalaman yang saya rasakan dalam menjalankan bisnis ini. Jadi bukan bermaksud saya untuk memberi. Sebelumnya saya akan izin untuk share screen dulu materi malam ini. Baik Bapak Ibu, malam ini saya akan men-sharingkan tentang sikap yang tepat untuk meraih impian. Mengapa sikap harus terus-terusan dibahas? Apakah sikap itu begitu pentingnya dalam menjalankan bisnis ini? Nah, kalau biasanya kita ngomong masalah bisnis itu yang sering kita bahas itu kan masalah omset gitu ya, bonus besar. Jadi kenapa harus ngomongin masalah sikap? Jadi begini Bapak Ibu, kalau kita bicara bisnis jangka pendek, saya sangat setuju sekali bahwa bisnis itu yang dibicarakan hanya omset, bonus, ya. Bagaimana caranya, bagaimana jualannya bisa banyak sehingga omset dan bonusnya juga pasti banyak. Itu untuk Anda yang berpikiran bahwa bisnis ini jangka pendek. Namun jika Anda ingin berpikiran bahwa bisnis ini adalah bisnis yang bisa Anda lakukan sebagai bisnis jangka panjang, bisa Anda wariskan ke anak cucu Anda, atau bisnis ini bisa menghasilkan passive income untuk Anda, maka Anda harus mulai memikirkan dan menjalankan dengan sikap yang tepat. Nah, Bapak Ibu, One Vision adalah organisasi pendukung yang sudah menyiapkan sistem dan strateginya, yaitu 7 langkah. Dalam 7 langkah itu ada impian dan sikap, ada pemakai produk, ada buat daftar nama, ada buat janji temu, presentasi, ditindaklanjuti, mau jadi distributor atau hanya jadi pelanggan, dan menggunakan alat bantu. Malam ini saya tidak akan membahas tentang 7 langkah, saya hanya membahas satu poin yang terpenting dalam menjalankan bisnis ini, yaitu impian dan sikap. Nah, impian dan sikap. Impian adalah sebuah keinginan yang harus terwujud apapun itu kondisinya. Jadi itu memang harus ya, nggak ada alasan impian itu harus terwujud. Nah, Thomas Alva Edison pernah menyampaikan, jika kita telah memiliki sebuah impian, artinya 90% kita sudah berhasil dalam menjalankan bisnis ini. Karena yang 10%-nya itu adalah masalah teknis. Ya. Lalu bagaimana cara kita mencapai impian kita itu? Bapak Ibu, orang yang berhasil mewujudkan impiannya adalah orang-orang yang mempunyai sikap yang tepat. Maka jawaban dari pertanyaan tersebut itu masalah sikap. Sikap itu menentukan bagaimana cara kita untuk meraih impian kita. Jadi sangat penting sekali bagaimana kita menjalankan sikap kita dalam bisnis ini dengan baik. Sikap dalam menjalankan bisnis TNS itu ada beberapa. Yang pertama yaitu bagaimana sikap kita terhadap bisnis TNS.
Yang kedua, bagaimana sikap kita terhadap upline kita. Yang ketiga, bagaimana sikap kita terhadap downline. Yang keempat, bagaimana sikap kita terhadap crossline. Dan yang kelima, itu bagaimana sikap kita terhadap pertemuan. Yang keenam, bagaimana sikap terhadap masalah. Dan yang ketujuh, bagaimana sikap kita menghadapi sebuah kegagalan. Wah, ternyata banyak sekali ya yang perlu kita sikapi dengan baik. Nah, kita akan bahas satu persatu bagaimana sikap kita terhadap bisnis ini. Nah, Bapak Ibu, sikap terhadap bisnis TNS. Bisnis TNS itu adalah konsepnya adalah bisnis membangun aset. Nah, saking mudahnya di TNS ini untuk mendapatkan penghasilan, sering kita lupa bahwa konsepnya itu adalah membangun aset. Banyak sekali di tim saya itu yang saking keenakannya facial, karena sekali facial bisa langsung dapat penghasilan gitu ya. Kalau misalnya sekali facial 100.000, kalau sehari 7 orang sudah 700.000. Jadi kelihatan langsung hasilnya. Banyak orang yang terlena dengan itu, Bapak Ibu. Atau lagi ada yang senang dengan cek kesehatan. Nah, saking mudahnya di TNS kita bisa dapat banyak penghasilan, akhirnya terfokus dengan hanya melakukan kegiatan cek kesehatan. Atau ada lagi yang jualan online. Wah, jualan online ini memang lagi marak banget Bapak Ibu, apalagi di masa-masa pandemi seperti ini. Saking enaknya jualan online dan bisa mendapat penghasilan yang banyak banget, sehingga lupa bahwa sebenarnya kita menjalankan bisnis TNS itu adalah membangun sebuah aset jangka panjang. Nah, yang kedua, bahwa bisnis ini adalah bisnis bersistem, Bapak Ibu. Dalam menjalankan bisnis di TNS ini sudah ada sistem yang sudah disiapkan oleh One Vision. Kita sebagai distributor sebenarnya mudah banget Bapak Ibu, tinggal mengikuti aja step by step yang sudah diberikan oleh One Vision. Contoh sederhananya saja, bagi orang baru yang bergabung dan memang benar-benar serius mau menjalankan bisnis ini dengan tepat, harus memiliki starter pack. Betul ya, harus memiliki starter pack. Tapi kebanyakan setelah memiliki starter pack itu hanya dipakai pajangan aja, nggak pernah dibuka dan nggak pernah tahu isinya. Tiba-tiba begitu sudah join, sudah daftar, telepon upline-nya, bagaimana cara menjalankan bisnisnya? Saya harus seperti apa? Hal seperti itu benar Bapak Ibu, mungkin maksudnya untuk konsultasi. Tapi sebelum Anda konsultasi pada upline Anda, bagusnya Anda buka starter pack-nya Bapak Ibu. Anda buka, Anda baca per halaman sampai benar-benar paham. Kalau pengalaman saya dulu, saya nggak hanya sekali membacanya. Jadi saya ulang sampai saya benar-benar paham. Saya setel CD-nya, saya dengarkan dengan seksama, dan di situ Bapak Ibu itu sudah dijelaskan dengan jelas banget bagaimana cara kita mengundang, bagaimana cara kita membuat home meeting, bagaimana cara kita berbicara dengan yang level up dan sebagainya. Dan itu sekali lagi banyak yang sudah terlupakan. Jadi starter pack itu hanya sebagai syarat saja untuk Anda menjadi CP. Jadi mari Bapak Ibu kita buka lagi starter pack-nya, kita belajar lagi. Nah, bagaimana cara pandang terhadap bisnis ini? Ada juga orang yang memandang bahwa begitu kita ngobrol gitu ya, sering kita jumpai yang bilang seperti ini, bisnis ini hanya untuk tambahan penghasilan, atau bisnis ini hanya untuk mengisi waktu kosong, hanya bisnis sampingan. Nah, ketika kita ngomong bahwa bisnis ini sampingan, sudah pasti penghasilan Anda tidak akan bisa banyak Bapak Ibu. Kenapa? Karena ini memang hanya sampingan, bisnis yang dikesampingkan gitu ya, yang hasilnya mungkin nggak, menurut Anda bukan sesuatu yang bisa merubah hidup Anda. Karena mindsetnya sudah bisnis sampingan, hasilnya pun akan sampingan Bapak Ibu. Ada lagi yang berpikiran bahwa bisnis ini bisnis kecil-kecilan. Ya, jadi pantaslah kalau Anda bilang ini bisnis kecil-kecilan, sehingga bonus Anda hanya 40.000, 100.000 gitu ya.
Tapi begitu Anda berpikiran bahwa bisnis ini adalah bisnis besar yang harus Anda kelola dengan bagus, dengan sistem yang benar dari One Vision, insya Allah bisnis Anda juga akan semakin besar dan Anda juga bisa merasakan hasil yang luar biasa, perubahan hidup yang luar biasa dari bisnis ini. Yang selanjutnya, mau belajar dan selalu menjadi gelas kosong. Nah, ini yang sering terjadi Bapak Ibu. Semoga ini juga mengingatkan untuk diri saya sendiri juga ya. Jadi terkadang seseorang yang sudah berperingkat tinggi atau sudah mendapatkan reward, entah itu hanya reward yang masih baru mulai, kalau yang kemarin reward yang terkecil laptop gitu ya, baru bisa mendapatkan laptop, tapi perasaannya itu sudah wah banget gitu, sudah pencapaian yang sangat luar biasa. Memang Bapak Ibu, bagi Anda itu pencapaian yang sangat luar biasa, tapi sebenarnya itu masih sedikit, masih baru mulai. Masih banyak pencapaian-pencapaian lagi yang harus dicapai dalam bisnis TNS ini. Jadi biasanya kalau sudah merasa wow gitu ya, sudah merasa wah aku sudah bisa dapat reward nih dari TNC, akhirnya berada di angkasa Bapak Ibu, lupa gitu ya, dan nggak mau belajar lagi. Padahal sebenarnya saat kita terima reward awal itu adalah saat kita mulai dan harus terus berjuang untuk mendapatkan reward selanjutnya. Nah, ini yang juga sangat penting Bapak Ibu, bagaimana sikap kita terhadap upline kita. Upline kita itu bukan atasan kita. Jadi bukan atasan, jadi kita nggak perlu takut sama upline kita. Banyak yang saya jumpai mau ngomong sama upline aja takut gitu ya. Jangan Bapak Ibu, apapun yang terjadi dengan kita, baik buruknya yang kita lalui, perjalanan yang kita lalui, nggak apa-apa kita cerita ke upline, gitu ya. Setiap saat kita konsultasi, kita sampaikan kondisi tim kita seperti apa yang terjadi di tim kita itu kita sampaikan pada upline kita. Jadi nggak perlu takut karena upline bukan atasan, dan jangan merasa disuruh-suruh sama upline. Jadi upline itu hanya mengingatkan sebenarnya. Upline tidak bertanggung jawab atas kesuksesan downline. Jadi Bapak Ibu, upline kita itu memang selalu mengarahkan kita kepada jalan yang memang harusnya kita lakukan. Nggak ada yang namanya upline itu menjerumuskan Bapak Ibu. Mungkin Anda merasa, ini upline kok nyuruh-nyuruh saya terus gitu ya. Bukan nyuruh-nyuruh Bapak Ibu. Upline itu lebih tahu jalan mana yang harus Bapak Ibu lalui. Sehingga beliau menceritakan kepada Anda, ini loh jalannya yang harus dilalui, dan Anda tinggal mengikuti Bapak Ibu. Dan pada saat upline sudah menyampaikan, nggak ada tanggung jawabnya lagi kepada si downline. Kalau downline itu mau melakukan, artinya downline itu akan sukses. Kalau tidak, ya bagaimana lagi gitu kan? Jadi upline itu tidak bertanggung jawab atas kesuksesan downline-nya. Karena bisnis ini adalah bisnis kita sendiri-sendiri, dan kitalah yang akan tahu bisnisnya mau dibuat besar atau dibuat kecil atau dibuat mati. Jadi kita sendiri yang menentukan. Nah, selanjutnya, apa orang yang paling peduli dengan downline? Bapak Ibu, di kehidupan kita sehari-hari belum ada orang yang sangat peduli dengan kesuksesan kita. Banyaknya orang itu, gitu kan, akan senang melihat orang susah, akan susah melihat orang senang gitu kan. Nah, jadi upline kita itu adalah satu-satunya orang yang benar-benar peduli dengan masa depan kita, peduli dengan kesuksesan kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu, jangan jauh-jauh dengan yang namanya upline jika Anda ingin segera sukses ya. Nah, ikutilah upline yang tepat, aktif, dan mengikuti sistem One Vision dan berintegritas. Kita punya banyak upline Bapak Ibu. Kita punya di atas kita itu banyak sekali upline. Lalu siapa upline yang perlu kita ikuti? Nah, Bapak Ibu, upline yang perlu kita ikuti adalah upline yang benar-benar aktif. Bukan hanya aktif tutup poin aja ya. Saya punya upline nih, tapi beliau hanya tutup poin aja, nggak pernah datang pertemuan, nggak pernah peringkatnya sesuai PBO. Nah, itu jangan diikuti Bapak Ibu. Jadi ikuti upline yang
memang benar-benar aktif, benar-benar tepat. Maksudnya beliau adalah memang upline yang mengikuti sistem yang ada di One Vision. Nah, upline adalah orang yang mengarahkan dan membimbing kita menuju kesuksesan. Jadi Bapak Ibu, saran saya, percayakan saja masa depan Anda pada upline Anda, karena upline Anda lah yang akan menunjukkan jalan kesuksesan Anda. Upline tidak akan menjerumuskan kita, karena jika upline menjerumuskan kita, sama saja dengan beliau bunuh diri, Bapak Ibu. Jadi nggak akan ya, upline kita itu upline-upline yang sangat luar biasa. Nah, ini juga terpenting Bapak Ibu, sikap terhadap downline. Kalau tadi upline bukan atasan kita, downline pun itu bukan bawahan kita. Downline itu adalah mitra kerja kita, Bapak Ibu. Kita bisa bersama-sama membangun sebuah pertemuan dengan downline kita, membangun jaringan dengan downline kita. Pada saat Anda mengajak mereka bergabung, Anda memberikan harapan pada mereka. Jangan kecewakan mereka, bantu mereka meraih impiannya. Nah, Bapak Ibu, saya selalu ingat pesan upline saya, gitu ya. Pada saat kita presentasi, kita memberi harapan pada prospek kita bahwa kita nanti bisa sukses bersama-sama, kita bisa mencapai kemenangan bersama-sama, dan prospek kita percaya pada kita sehingga beliau bergabung, join, dan menjalankan bisnis ini bersama. Jangan pernah tinggalkan downline Anda, Bapak Ibu, karena seorang downline yang punya semangat luar biasa, gitu ya, tiba-tiba ditinggal sama upline-nya, itu sakitnya luar biasa, Bapak Ibu. Dan jika Anda ingin mencapai kesuksesan yang benar-benar kesuksesan yang luar biasa, jadi Anda harus membantu downline Anda dengan sebaik-baiknya. Pertanyaannya, downline yang mana nih yang harus kita bantu, gitu ya? Banyak sekali downline ini, tapi downline yang mana yang harus kita bantu? Nah, membantu downline sampai mereka benar-benar mandiri itu adalah kewajiban upline. Nah, asalkan selama downline Anda itu mau bekerja sama dalam koridor yang sistem. Contohnya begini Bapak Ibu, saya pernah punya downline gitu ya, dan downline itu nggak pernah mau saya arahkan ke sistem, nggak mau ikut pertemuan, nggak mau beli netpi, nggak mau beli starter pack, tapi giliran beliau pingin bonusnya gitu kan, beliau ngajak-ngajak saya, ayo dong bantu saya. Nah, seperti itu berarti beliau bukan downline yang wajib kita bantu, Bapak Ibu. Bantulah downline yang memang benar-benar mau menjalankan sistem ini dengan baik. Ya, ada juga yang bilang berjuanglah dengan orang-orang yang memang benar-benar mau berjuang, bukan mau diperjuangkan. Ya, Bapak Ibu ya. Nah, yang sering terjadi juga, bagaimana sih sebenarnya sikap kita terhadap crossline? Banyak sekali kejadian dengan crossline ini, Bapak Ibu, kejadian yang positif maupun yang negatif. Kita nggak bisa hidup tanpa crossline, karena crossline adalah motivator alami Anda. Pada saat kita datang sebuah pertemuan dan kita melihat, wah, crossline saya naik peringkat, wah, crossline saya PBU-nya ambasador, gitu ya, itu akan menggesek kita, akan membuat kita semakin semangat, dan itu luar biasa sekali dampaknya. Jadi kita memang nggak bisa jauh-jauh dengan crossline. Cuman ada catatannya, gitu ya. Kita harus tetap memegang yang namanya 3 prinsip dasar, gitu ya. Itu jangan sampai ditinggalkan. Dan siapa yang menjadi target acuan Anda? Kadang-kadang kita lihat crossline kita terpacu, gitu ya. Sama-sama ibu rumah tangganya misalnya, sama-sama ibu rumah tangga. Tapi beliau luar biasa sekali, peringkat PBU-nya juga mantap gitu ya, bonusnya juga pasti besar, sehingga teman yang lain akan termotivasi juga untuk berperilaku seperti beliau. Nah, hindari persaingan yang tidak sehat. Ini sering terjadi Bapak Ibu, persaingan-persaingan yang tidak sehat itu kurang sekali kita sarankan ya, dengan berbagai macam cara. Misalnya kepingin cepat naik peringkat, akhirnya terjadi crosslining gitu ya, ngajak-ngajak tim yang lain untuk gabung di tim kita. Nah, itu yang kurang tepat Bapak Ibu. Jadi tidak tepatan itu karena kita tidak memiliki etika bisnis. Etika bisnis kita sebenarnya sudah ada di 3 prinsip dasar Bapak Ibu. Kalau kita melakukan 3 prinsip dasar itu, otomatis kita akan menjadi seorang pebisnis yang beretika.
Jangan membahas bisnis Anda dengan crossline, ini juga dilarang keras ya Bapak Ibu ya. Yang tahu tentang bisnis Anda hanya Anda dan upline Anda. Yang lainnya nggak boleh tahu. Dan nggak ada untungnya juga kita ngomong sama crossline kita. Karena mereka juga tidak akan membantu kita dan bisa-bisa juga crossline itu menjatuhkan kita. Karena mereka tidak berkepentingan dengan bisnis ini. Yang selanjutnya kita harus memiliki mentalitas yang berkelimpahan. Nah, yang sangat penting juga sikap kita terhadap pertemuan. Hadir di setiap pertemuan itu yang disarankan oleh upline aktif kita. Jadi kita harus mengikuti pertemuan apa yang disarankan oleh upline kita. Kalau upline saya sering bilang Bapak Ibu, ikutilah pertemuan yang sedikit pesertanya. Karena dengan sedikit pesertanya pasti ada kualifikasi yang sangat luar biasa dan orang-orang yang hadir di situ itu pasti orang-orang yang sangat luar biasa. Nah, Bapak Ibu, kenapa sih kok pertemuan itu penting? Karena begini Bapak Ibu, seringkali banyak orang itu melupakan bahwa aset yang terpenting dalam dalam sebuah bisnis itu sebenarnya diri kita sendiri. Terkadang kita sibuk dengan memikirkan downline kita karena downline kita nggak datang pertemuan. Kita sibuk mikirin upline kita karena upline kita nggak datang pertemuan. Kalau Anda ingin punya bisnis yang besar, sebenarnya sumber daya yang perlu pertama kali Anda perbaiki itu adalah diri kita sendiri, Bapak Ibu. Jadi, mulai dari diri kita sendiri untuk bisa datang di setiap pertemuan yang sudah diadakan oleh One Vision atau yang disarankan oleh upline kita. Jadi kalau saat ini Anda punya downline yang malas pertemuan atau upline yang tidak pernah datang pertemuan, itu dilupakan saja Bapak Ibu. Yang terpenting Anda sendiri harus hadir di setiap pertemuan itu. Dan nantinya itu pasti akan bisa diikuti oleh downline-downline Anda. Nah, Bapak Ibu, tadi kita memang nggak bisa lepas ya dari crossline. Jadi dalam membuat sebuah KTP pun kita juga butuh yang namanya crossline. Pada saat kita jadi GTP, hadir on time itu juga menjadi salah satu sikap yang baik dalam sebuah pertemuan. Nah, kita tidak bisa menghindari ya, saat ini kan memang orang itu nggak bisa lepas dari yang namanya HP gitu. Sering sekali pada saat kita pertemuan, kita sibuk dengan HP kita sendiri. Entah itu main game, atau buka sosial media, atau walaupun nggak main game, kita ngobrol dengan prospek kita dan sebagainya. Nah, hal-hal yang demikian itu bagusnya kita kurangi atau kita hindari, Bapak Ibu. Jadi mungkin bisa diarahkan jika ada prospek kita bertanya dan ngobrol di saat pertemuan, kita mungkin bisa bilang bagaimana bagusnya kalau kita catat saja Ibu pertanyaannya apa, nanti kita bahas setelah selesai pertemuan. Sehingga pada saat pertemuan kita bisa fokus dalam mengikuti pertemuannya. Dan dalam sebuah pertemuan kita tetap harus antusias Bapak Ibu, karena antusias itu menular, apalagi dengan banyaknya prospek gitu ya yang kita bawa, dengan antusias itu akan membuat orang aura positifnya akan tertular. Kembali lagi kita harus kosongkan gelas, kita harus terus mau belajar dan jangan pernah berhenti belajar gitu ya, untuk mendapatkan perkembangan-perkembangan yang positif untuk diri kita sendiri juga. Dan yang terpenting itu berpakaian rapi Bapak Ibu. Di One Vision sudah diajarkan bagaimana berpakaian pada saat kita pertemuan. Jadi pakaian itu akan menandakan apa ya? Pakaian itu akan memperlihatkan bagaimana Anda profesional. Jadi prospek Anda itu juga akan melihat kalau pakaian Anda rapi gitu ya, benar-benar pakaian yang bagus digunakan oleh seorang pebisnis, maka prospek yang Anda bawa itu juga akan respect pada Anda Bapak Ibu. Tapi pada saat Anda berpakaian ala kadarnya dalam sebuah pertemuan, dimasukkan gitu ya, misalnya pakai celana yang agak ketat, walaupun atasannya blazer tapi bawahnya ketat, itu kurang bagus Bapak Ibu. Jadi Anda pun harus memperlihatkan bahwa Anda adalah seorang pebisnis yang profesional. Nah, sikap terhadap masalah, ini yang sering kita jumpai Bapak Ibu. Sebenarnya pada saat kita mengeluh terhadap masalah yang kita hadapi, pada saat itulah kita menciptakan masalah baru.
Kenapa? Karena dengan mengeluh kita tidak menghasilkan solusi. Mengeluh itu akan memperburuk situasi. Dan biasanya orang akan senang mengeluh pada upline-nya, gitu ya. Upline-nya mungkin sekali dua kali mungkin upline masih mau mendengar Bapak Ibu, gitu ya. Mungkin ini hanya proses untuk pendewasaan atau bagaimana. Tapi jika itu sering Anda lakukan, upline juga manusia Bapak Ibu, ya. Upline juga bisa merasakan jenuh dengan mendengar keluhan-keluhan Anda, dan lama-lama upline juga bisa menghindari diri Anda. Dan Anda sendiri, Anda akan merasa, dan Anda sendiri ya, dengan Anda sering mengeluh, akhirnya Anda akan merasakan bahwa apa yang Anda keluhkan itu menjadi sebuah keyakinan bahwa situasi Anda saat ini itu memang benar-benar sulit gitu, dan memang susah dipecahkan. Kenapa? Karena omongan yang dilakukan berulang-ulang dan terus-menerus itu akan menjadi sebuah kebenaran. Jadi kita bisa mengingatkan diri kita sendiri dan teman-teman kita bahwa upline kita itu bukan tong sampah untuk mendengarkan keluhan-keluhan kita. Jika Anda hari ini punya masalah atau lagi dapatin masalah, berusahalah untuk mencari solusi yang terbaik untuk Anda. Nah, Bapak Ibu, yang selanjutnya bagaimana sikap kita terhadap kegagalan. Salah satu penyebab kegagalan yang paling lazim adalah kebiasaan menyerah pada saat menghadapi kekalahan sementara. Contohnya seperti apa, Bapak Ibu? Misalnya saya baru presentasi 1, 2, 3 orang, mereka menolak. Penolakan itu bukan kegagalan, Bapak Ibu. Penolakan itu bukan akhir dari segalanya. Tapi penolakan itu sebenarnya kekalahan yang sementara, ya. Penolakan-penolakan itulah yang akan mengajarkan pada Anda bagaimana sebenarnya Anda menjalankan bisnis ini. Karena upline kita sering bicara, kumpulkan penolakanmu, habiskan penolakanmu, sehingga kamu akan semakin dekat dengan sebuah kesuksesan. Jadi ditolak, kegagalan sementara itu hal yang biasa Bapak Ibu. Kita tinggal ngulang lagi, presentasi lagi, dan nanti pasti Anda akan menemukan kartu as Anda. Jadi bukan sebuah kegagalan, tapi sebenarnya itu adalah kesuksesan yang sudah siap, yang tinggal menunggu kita capai. Nah, Bapak Ibu, hidup yang bermanfaat adalah tentang bagaimana cara kamu menjalankannya agar jalan itu bisa bermanfaat. Hiduplah dengan menjalankan kebaikan dengan sikap yang berkualitas. Semoga sharing malam ini bisa bermanfaat untuk Anda semua. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, kita sudah mendengarkan materi yang luar biasa tentang sikap dari Bronze Lion, Bu Restu Rosalina dari Mojokerto. Semoga ilmunya bermanfaat, jadi amal jariah, dan insya Allah Bu Restu serta keluarga diberikan kesehatan selalu. Amin, amin. Terima kasih, Pak. Sesi berikutnya malam hari ini kita